Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu dengan saya, Dina Anidalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang sedang banyak diperbincangkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Apa coba? Ya, betul, virus adik-adik. Kali ini, saya akan membawakan materi mengenai virus. Untuk itu, adik-adik simak video ini ya. Sebelum kita berlanjut ke materi mengenai virus, mari kita ingatkan materi sebelumnya mengenai biodiversity. Coba adik-adik, analisis oleh adik-adik sekalian. Virus itu termasuk ke dalam makhluk hidup ataukah bukan? Coba diingatkan kembali, kemarin ada berapa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, betul adik-adik, ciri-ciri dari makhluk hidup ada 10, kurang lebihnya. Apakah virus itu memiliki semua ciri-cirinya? Jadi begini adik-adik, virus itu pada awalnya dikatakan sebagai zat kimiawi biologis. Bahkan dalam bahasa Latin, virus itu berarti racun. Karena apa? Karena virus itu dapat menyebabkan penyakit. Dan penyakitnya ini dapat menular di antara organisme. Para peneliti di tahun 1800-an mengajukan bahwa virus merupakan bentuk kehidupan yang paling sederhana. Lalu, virus itu tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Ya betul, karena virus tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme ataupun berkembang biak jika berada di luar sel inangnya. Lalu, apakah virus itu hidup? Dan sebenarnya apa virus itu? Jadi, adik-adik, virus itu merupakan partikel kehidupan yang hanya memiliki DNA atau RNA saja dalam tubuhnya. Virus itu adalah agen pembawa zat beracun. Dalam virus, kita mengenal virion. Virion adalah virus utuh yang siap menyerang sel namun masih berada di luar sel inangnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari virus yang pertama, dalam tubuhnya, virus itu hanya memiliki satu asam nukleat, entah itu DNA atau RNA. Yang kedua, virus itu berukuran di antara 20 sampai 300 nanometer. Yang ketiga, virus itu bukanlah sel, tetapi memiliki materi genetik. Sehingga virus masih bisa bereproduksi jika berada di dalam sel inangnya. Yang keempat, virus itu memiliki kapsid. Kapsid itu adalah selubung protein yang menyelubungi genomnya. Selanjutnya, virus itu ternyata termasuk ke dalam metaorganisme karena virus itu dapat bersifat seperti makhluk hidup dan seperti benda mati. Contohnya, virus dapat bersifat seperti makhluk hidup adalah virus dapat berkembang biak jika berada di dalam sel inangnya. Sedangkan sifat virus yang seperti benda mati adalah 1. Virus itu tidak bernafas. 2. Virus itu tidak bergerak. 3. Virus itu tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme. Dan virus itu dapat berbentuk kristal jika berada di luar sel inangnya. Nah adik-adik, begitulah ciri-ciri dari virus. Selanjutnya, adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa virus itu memiliki beraneka macam bentuk loh? Yang pertama, virus itu dapat berbentuk seperti batang. Contohnya pada TMV, yaitu Tobacco Mosaic Virus. Yang kedua, dapat berbentuk seperti batang, namun berujung oval seperti peluru. Itu contohnya pada Rhabdovirus. Yang ketiga, dapat berbentuk bulat, contohnya pada HIV. Yang keempat, dapat berbentuk filamen atau benang, contohnya pada virus Ebola. Yang kelima, dapat berbentuk berupa polyhedral,
Contohnya pada adenovirus, dan yang keenam bisa berbentuk menyerupai huruf T. Contohnya pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa virus tidak digolongkan ke dalam organisme seluler. Karena apa coba? Ya, betul adik-adik, karena virus tidak memiliki bagian-bagian sel, seperti tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh dari bakteriofag adalah yang pertama, bakteriofag itu memiliki kepala, yang pada bagian dalamnya itu mengandung asam nukleat, dan pada bagian luarnya itu diselubungi oleh kapsid. Bentuk kepala dari bakteriofag adalah polihedral, sedangkan jenis asam nukleatnya adalah DNA. Yang kedua, yaitu kapsid. Kapsid ini merupakan serubung luar virus yang mengandung subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid ini memiliki berbagai macam bentuk, sehingga dapat memengaruhi bentuk dari virusnya. Yang ketiga adalah asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki oleh virus hanya satu, entah itu DNA atau RNA. Asam nukleat berfungsi sebagai informasi genetik pada saat proses replikasi. Yang keempat adalah leher. Leher ini merupakan penghubung antara kepala dengan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang kelima adalah ekor. Ekor ini terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor berfungsi sebagai tempat menempelnya virus pada inangnya. Nah, adik-adik, begitulah struktur tubuh dari bakteriofag. Selain itu, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai tambahan, adik-adik dapat like video ini jika memang video ini dirasa bermanfaat untuk kita semua. Dan dislike saja jika memang banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dari video ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya Dina Anidalia mengucapkan sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.